Oh begitu menurut abang. Coba abang Iya, jelaskan. kalau kata abang kan pengikut Yesus, nih ya, pengikut teladan Yesus. Kalau Iya, ditanyakan kepada saya, ya Kristen itu pembangkang Yesus gitu. Pertama gini bang, saya mau tanya sama abang dulu. Ya, iya, di Lukas 4 di ayat ke-8. Ya saya sebut ayat nggak apa-apa. Sebenarnya biasa saya nyebutnya nomor gitu. Nggak ada ayat misalnya di Bible itu. Di Lukas 4 pasal 4 nomor 8. Di situ Yesus mengatakan kayak gini. Sembahlah Tuhan Allahmu. Kepada dia saja engkau berbakti. Saya mau tanya abang. Abang nyembah siapa? kan kita percayakan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Ya, Putra dan Roh Kudus, bang. baik. Sekarang abang jawab tegas. Abang nyembah siapa? Kita nyembah Tritunggal yang Maha Kudus. Nah, udah membangkang dengan Tritunggal. Yesus, bang. Kalau Anda Emang jawabnya kayak gitu sudah membangkang dengan perkataan Yesus. Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah, bukan Tuhan Tritunggal, bukan karena Allah itu bukan Tritunggal. Yesus mengajarkan Allah itu Esa dan Allah itu satu, bukan Tritunggal. Ayatnya di mana? Ketika dalam Markus dia mengutip Ulangan 6 nomor 4. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu kata Yesus, Tuhan itu Esa. Nggak ada Yesus ngomong, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu. Nggak ada. dia, Bang. Maksudnya kan Hmm. dia yang mengutus, Bapa yang mengutus Yesus. Nah, kalau utusan ya itu banyak. Puluhan di kitab Anda. Tapi kalau Yesus mengaku Tuhan, satu pun kagak ada. Kalau Yesus itu adalah hamba Tuhan, baru itu ada di kitab Anda. Kalau dia mengaku bukan Tuhan, ya itu banyak. Bang, dia Bacalah ini kan Bible abang. Yesus ini kan bukan seperti kita manusia, Bang. Dia Hah? itu diutus Bapa di surga Hah? untuk menebus dosa manusia gitu, Bang. Bang, kalau Yesus itu utusan, saya pun percaya. Tapi kalau Yesus itu Tuhan, kagak ada. Yesus ngakunya dia adalah hamba. Gitu. Itu aja dari yang saya tanya satu hal sama Anda. Anda sudah membangkang dengan Yesus. Kata Yesus sembahlah Allah yang Esa. Bukan tiga dalam satu atau Tritunggal. Makanya saya bilang kenapa? Kristen itu pembangkang Yesus. Bukan pengikut Yesus. Hal lain bang, hal lain. Ya ini hal lain. Iya. Yesus disunat di hari ke-8. Abang sunat gak? Disunat, Bang. Sepil. Gak percaya saya sepil. Sepil dulu ya. Ya udah, Bisa. kalau abang sunat baik, nggak apa-apa ya. Oke, nggak apa-apa. Terus lanjut. Ya kita lihat ajaran Yesus. Yesus ketika dia diutus di muka bumi, dia tidak pernah contohin makan babi, tapi contohin makan ikan goreng. Nah, abang makan babi nggak? Makan, Bang. Membangkangkan dengan Yesus. Yesus kagak pernah contohin makan babi. Yesus contohin makan ikan goreng. Seumur hidup Yesus kagak pernah makan babi. Lalu Anda makan babi. Katanya ngikut Yesus. Ternyata bukan. Kan tidak ada larangan toh untuk makan babi. Tidak ada yang pantang seperti saudara-saudara yang muslim. Kalau Ada kita bang kan di kitab Anda perjanjian lama yang diajarkan Yesus babi itu haram. Orang yang makan babi itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. gak ada, Bang. Abang sih kagak baca kitabnya. Saya kasih tahu aja nih, ini. Bentar, abang aja yang baca ya. Saya kasih gede nih ya.
Ya yang penting dari Bible, jangan abang tunjuk Iya, cerita. Bang. Saya nggak bawa dari buku cerita, saya bawa dari Bible ya. Ini Bible ya Bang ya, Alkitab ya. Oke? Iya. Alkitab ya. Iya bang. Oke. Saya pencet. Nah, ini Bang, Imamat 11 nomor 7, Ya. oke? Demikian juga babi hutan, babi ini ya. Kalau terjemahan lamanya, Bang ya. Dan lagi babi. Karena sungguh pun kukunya terbelah dua, ia itu bersiratan kukunya, tetapi tiada memamah biak. Maka, nih, haramlah ia kepadamu. Haram babi Bang, haram di kitab Anda haram. Nih, yang saya katakan lagi, orang yang makan babi itu akan dimusnahkan Tuhan. Nih. Nih, kata Tuhan kayak gimana nih? Nih ya. Mereka yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa, dengan mengikuti seorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan babi, dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap, kata Tuhan. Tuh. Demikianlah firman Tuhan. Orang yang makan babi akan dilenyapkan Tuhan, Bang. Gini bang, itu kan cuma satu ayat aja yang abang baca. Abang baca semua dari Semua awalnya. enggak, Bang. Kalau dibaca semua pun malah tambah masalahnya, Bang. Banyak. Ini saya baca satu aja, Bang, udah bermasalah. Kalau kita baca dari atas ya, keselamatan sesudah hukuman. Enggak berubah ini ayatnya dan konteksnya enggak berubah. Gitu. Makanya, Bang, Gitu. udah saya bilang, Yesus kagak pernah seumur-umur hidupnya dia makan babi. Karena dia nggak mau dimusnahkan oleh Tuhan. Dan dia tahu babi itu haram. Makanya Yesus kagak makan babi. Lalu ngapain abang makan babi? Ayo, pengikut Yesus atau Daging pembangkang babi. Yesus coba? Daging babi itu enak bang. Enak. Lebih enak Aduh. daging kambing, Bang. Demi memakan yang enak, tapi ya mau aja melanggar kitab sendiri gitu. Macam mana? Jangan Alasannya juga. enak nggak masuk akal, Bang. Banyak makanan enak selain babi. Nggak masuk akal alasannya kalau enak. Masa kalau cuma enak harus melanggar apa? Melanggar kitab Anda sendiri. Bang, aku punya pertanyaan bang. Nah, Saya punya silakan. pertanyaan. kenapa- Abang lagi nanya, silakan. Abang, kenapa di masjid itu selalu sembahyangnya pakai toa bang? Izin ya bang ya, jangan marah ya. Ini cuman pengen tahu saja. Sebenarnya pakai toa itu ajaran abang, Bang. Iya, di kitab abang ya harus berteriak kepada Tuhan gitu. Nih, saya Beda juga. Cara berdoanya kan beda tuh. bentar ya. Nih, saya bukakan ayatnya, ayat toa di Bible. Bentar. Sabar ya. Saya lupa Yosua berapa gitu. Sabar ya. Iya bang. Nih. Nih Bang ya. Ada di kitab Anda ya. Di dalam Yosua 24 nih Bang. Jadi menurut Bible Abang, Tuhan itu harus diteriaki gitu. Nih ya.
Yosua 24 ya, tampilan pasal. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Kan gitu. Karena dulu nggak ada toa, jadi Tuhan harus diteriaki. Nggak tahu ini Tuhan tuli atau apa gitu ya. Gitu loh Bang. Jadi ya untuk meneriaki Tuhan itu udah ada di Bible duluan gitu loh. Sebelum Islam pakai toa. Jadi diajar di Yosua ayat pasal berapa itu Bang? Yosua 24. Yosua. Hmm. Mm-mm. Nyari dia. Gak tahu dia ya. Padahal di ajaran dia sendiri ya meneriaki Tuhan gitu. Abang. Ada teman-teman ya, meneriaki Tuhan itu banyak di Bible, bukan cuma di Yosua 24. Yo, di mana ya? Saya lupa ada ayatnya. Ada pasalnya gitu. Betul nggak? Yosua 24 di ayat 7, pasal nomor 7. Di situ berteriak mereka kepada Tuhan. Tuhan diteriaki mereka gitu. Gitu Bang. Jadi jangan heran sekarang ya masih mending umat Islam pakai toa, nggak teriak-teriak gitu. Kan kalau kita ngomong pakai toa kan ya kan toa diatur juga di Indonesia gitu. Lagi pula toa ya umat Islam itu bukan untuk meneriaki Tuhan, tapi untuk mengumandangkan azan atau ya memberikan pengumuman, bukan untuk meneriaki Tuhan kayak di Bible gitu. Masa pakai toa ya pakai toa kita teriaki itu Tuhan. Macam mana Bang? Aduh, Bang, sebenarnya kalau gereja Abang mau pakai toa juga nggak apa-apa Bang. Tapi berani nggak baca Bible? Baca Bible pakai toa berani nggak Bang? Ya kita pakai, tapi di dalam ruangan itu untuk umatnya, untuk jemaat yang dengar firman Tuhan gitu. Bukan harus satu RT atau satu desa semua harus dengar. Iya saya tahu, memang pakai toa juga kan, cuma kan toa dalam gitu. Coba kalau pakai toa luar juga sebenarnya umat Islam nggak protes juga Bang kalau gereja pakai toa luar. Tapi berani nggak baca Biblenya keseluruhan, itu masalahnya gitu loh Bang. Udah, makasih Pak Ustadz sudah. Ada lagi Bang, Abang orangnya enak, tanyalah terus ya, saya kasih tahu semuanya, serius. Iya, mumpung pendeta Yusuf PI mau ngajarin gitu loh Bang. Sudah Bang, mau istirahat dulu Bang. Oh sudah. Oh mau istirahat dulu. Apa yang disampaikan dicerna dulu ya Bang ya. Sip. Nanti naik lagi Bang ya. Anda orangnya enak. Segan saya kalau Anda bertanya. Oke? Oke. Selamat malam. Oke. Selamat malam Bang. Iya ya teman-teman. Ya baik, dia orangnya baik ya. Nggak mau saya terlalu keras gitu. Aduh. Ya, jangan heran gitu kalau umat Islam pakai toa ya, karena ajaran Anda pun ya Tuhan sampai diteriaki kan gitu. Tuhan diteriaki. Mending ya toa ya, kita azan pakai toa, Allahu Akbar. Nggak teriak tuh ya, tapi suaranya keluar, mending daripada dulu gimana. Haleluya Tuhan. Kayak gimana Tuhan diteriaki di langit kayak gitu. Aduh, susah kali.
Ada Bang AI KTP. Bentar ya. Nah, bukan. Kayaknya bukan deh. Yang lain, silakan. Yang lain, yang Kristen lagi. Salah. Ini abang gak bisa buka kamera. Susah teman-teman. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan Bang? Malah turun habis nyapa. Aneh juga abangnya. Ini saya mau angkat abang ini nih, ya. Berat teman-teman. Assalamualaikum Pak. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang, ada yang mau disampaikan? Ya, cuma mengucapkan ya semoga sehat selalu Pak Ustaz. Oke, sehat selalu ya Bang ya. Wa iyaka ya. Tiap malam dengar. Ada lagi Bang. Live-nya Pak Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ambil yang baik, ambil yang baik, buang yang buruk dari saya Bang. Saya orang Makassar Pak Ustaz. Salam kenal aja. Baik, salam kenal ya Bang ya. Oke, ya. Terima kasih Bang Bajak Laut juga atas ininya ya, dukungannya. Saya izin gantikan abang dulu dengan kawan Kristen yang antri di bawah ya Bang ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Ntar macam-macam tulisan kalian ini loh. Saya baca masalahnya di YouTube tuh. Apa coba tulisan kalian nih? Ya. Sabar. Yang Kristen mana sih? Ada Pak Dehe ini minta naik Pak Dehe. Mana tadi dia? Kok hilang lagi? Nggak asli kayaknya deh. Siapa nih? Sitomorang. Tadi ada Pak Dehe minta naik. Turun lah, hilang minta naiknya. Halo, selamat malam. Malam Pak, bentar ya, udah bisa nggak ini? Silakan dibuka kameranya dulu Bang. Bentar dulu Bang ya. Kayak mana? Ngapain kameranya? Bisa dibantu dari situ Bang? Oke, datu dikirim. Bisa. Teman-teman dibantu posting ulang lagi ya, terus juga dibantu share-nya lagi ya. Oke Bang. Oke, Bang, Anda dari Malam, Kristen. Malam. Ya. Puji Tuhan sih. Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Kita tanya jawab aja, Bang. Sharing. Silakan. Bible. Iya, sharing. Bukan Injilnya. Oh. Bang, kalau boleh tahu lah Bang, definisi agama menurut Abang mandang sebuah agama itu gimana Bang? Agama adalah aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan penganutnya gitu. Itu agama. Namanya aja agama. Agama tidak agama kacau. Artinya agama itu aturan bagi penganutnya dalam seluruh aspek kehidupannya gitu. Bang, pingsan ini kayaknya abang nih. Bang. Spot. Putus. Sorry Bang. Putus tadi. Sorry. Maaf Bang. Bajo spot. Iya, jaringannya merah tuh. Iya. Aku pakai kartu Telkomsel. Itu agama. Rupanya smartphone yang itu iya, agama iya. Tadi. Untuk agama adalah aturan ya bagi penganutnya dalam mengatur kehidupan penganutnya di seluruh aspek.
Iya. Supaya tidak kacau ya bang kehidupan manusia itu gitu ya bang. Tidak kacau. Agama itu kan artinya tidak kacau. Dari bahasa Sanskerta tidak gama, kacau. Artinya ada aturan gitu. Berarti ada menurut abang ada agama yang membuat kacau gitu. Kalau menurut abang ada nggak sebuah agama yang membuat kacau? Bang, yang namanya agama itu bukan pembuat kacau. Agama itu kan mengatur penganutnya. Yang bikin kacau itu adalah oknum dari penganut agamanya atau orang yang tidak beragama sama sekali. Oh, siap. Orang yang berarti kalau di sini menurut abang yang macam inilah Bible Kristen bukan Injil Yesus. Pandangan abang kayak mana itu, makanya gini judul abang, Bible Kristen bukan Injil Yesus. Jadi gini bang, sebelum saya menjawab hal itu, coba abang, menurut abang apa itu Bible, apa itu Injil, dan Injil dari mana gitu, kosakata Injil itu? Ini yang kupahami aja bang, aku nggak pala mendalam, aku cuma mau tahu. Nggak apa-apa, kan kita diskusi. Siap bang, siap. Bible itu yang ku tahu Alkitab. Kalau Injil apa? Kalau Injil itu dia isi Alkitab, kayak gitulah. Isi Alkitab. Injil ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baik, itu paham. Gitu. Paham dari abang dan teman-temannya ya kayak gitu. Baik, dari saya nih bang ya. Saya kasih tahu sama abang. Satu lagi bang tadi yang belum abang jelaskan. Injil dari bahasa mana? Bahasa Amang. Oh lu pete Jo. Oh lu dari bahasa mana Mang Injil? Tahu juga aku bahasa asing. Kurang tahu Pak. Bang. Jadi gini bang, ya saya jelaskan aja. Injil, Anda boleh cari nanti, baik dari artikel atau Google. Injil itu berasal dari bahasa Arab yang disadur dari bahasa Yunani, ya, yang disadur dari bahasa Yunani Evangelion, gitu. Jadi bahasa Yunaninya Evangelion, tapi dia bahasa Injil itu dari bahasa Arab. Nah, apa pengertian atau definisi Injil ya dalam bahasa Arab? Injil adalah pewahyuan kabar baik, ya, kabar baik yang diterima oleh Nabi Isa alaihi salam atau Yesus, berbentuk pewahyuan yang mana kabar baik itu di dalamnya ada ajaran yang disampaikan oleh Yesus atau Nabi Isa. Jadi yang namanya Injil 100% firman Tuhan, bukan tulisan orang lain, bukan juga ya penyelidikan, dan bukan kesaksian. Itu Injil. Injil itu adalah firman Tuhan kepada Yesus, bukan catatan atau kesaksian orang lain. Nah, sedangkan Bible Kristen kan macam-macam udah gitu campurannya. Ada kesaksian orang, ada pula penyelidikan dari Lukas, kan gitu. Ada juga dari Yohanes di Pulau Patmos, tafsir mimpi. Kan banyak udah. Ada juga dari surat-surat Paulus. Itu Bible bercampur gitu. Kalau Injil itu adalah pewahyuan yang diterima Yesus, dia tidak berbentuk tulisan. Makanya saya bilang Bible Kristen bukan Injil Yesus, gitu. Nah, Bang, coba Anda buka di Markus 1 nomor 14 coba. Coba Markus 1 ayat 14. Sudah? Coba dibaca. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Baik. Saya mau tanya di ayat itu, Bang, ya. Di situ Yesus memberitakan Injil Allah. Gak ada yang namanya Injil Yohanes, gak ada namanya Injil Matius, gak ada namanya Injil Markus, apalagi Injil Lukas, gak ada. Yang saya pertanyakan, mana Injil yang dibawa Yesus?
Sesudah Yohanes. Itu belum ada tuh. Belum ada. Tulisan Paulus belum ada. Injil 4 tadi yang Anda pahami Injil. Yohanes, Lukas, Markus, Matius itu belum ada. Catatannya belum ada. Tapi Yesus membawakan Injil Allah. Mana kitabnya Injil Allah yang dibawa Yesus? Ntar ya bang ya. Gimana bang? Sesudah Yohanes datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya waktunya telah genap. Injil itu sebenarnya artinya kabar baik daripada Tuhan. Oh. Nasi goreng, bakmi, kuah. Jadi yang menurut abang rancu gimana tadi bang? Mana fisiknya? Kabar baik yang dibawakan oleh Yesus itu mana bukunya yang dibawa Yesus Injilnya? Ada karena dia sendiri kabar baik itu. Abang yang jelas kan? Gini bang, menurut karena kabar baiknya bang, Yesus itu sendiri kabar baiknya bang. Firmannya. Salah bang. Apa itu kabar baiknya ada di ayat selanjutnya? Bukan Yesus sendiri ya kabar baiknya. Ayat selanjutnya coba. Markus 1 nomor 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil. Nah, berarti percayalah kepada yang buku dibawa Yesus. Itu namanya Injil. Bukan Injil Yohanes, Matius, Markus, Lukas, bukan. Bukan pula Yesus itu sendiri. Yang namanya Injil Allah ada diberitakan Yesus, dia bawa fisiknya tuh. Firman Allah yang dia sampaikan. Itu mana gitu bentuk fisiknya. Injil itu bukan Yesus itu sendiri. Injil itu kabar baik. Kabar baiknya apa tuh? Kata Yesus, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu kabar baiknya. Bertobatlah kata Yesus dan percayalah kepada Injil yang dia bawa. Mana Injilnya itu? Makanya saya bilang, yang namanya Injil bukan tulisan Yohanes, bukan tulisan Matius, bukan tulisan Lukas, dan bukan tulisan Markus gitu. Injil itu yang diajarkan Yesus. Mana kitabnya? Karena kan Yesus ya dia membawa apa? Membawa kitab. Kan gitu. Mengajarkan kitab para nabi. Mana Injilnya? Oke, nanti aku cari tahu bang. Baik. Nah, cari tahu ya bang ya. Enggak, kita enggak maksa ya teman-teman. Kita enggak maksa, cuma kan kita belajar bersama kan kayak gitu. Kalau belum tahu kan jadi pelajari, bagus bang. Respect saya kayak gitu daripada ngotot. Silakan bang, mungkin Anda mau bertanya lagi? Enggak, makanya aku dari awal tadi nanya perspektif abang kayak mana sih menurut abang itu sebuah agama. Keren bang kalau abang ingatkan dari apa yang menurut abang yang perlu abang pertanyakan, keren. Tapi yang nggak kerennya yang ku tengok kadang-kadang kan, gini yang dibilang lah Kristen gini ini keren yang kayak gitu bang. Saling mengajari kan kayak gini kan jadi ternyata ini selip gitu. Oke. Berarti perlu dipelajari kan biar nambah iman awak juga. Karena dari orang gini, aku pernah Cak Nun yang bilang gini ya, bagus ada pelacur. Kalau nggak ada pelacur, kita nggak tahu menasihati anak kita supaya jangan jadi pelacur gitu. Kita belajar dari yang kotor untuk menjadi bersih. Karena ada kegelapan makanya tahu kita terang gitu. Tapi jadi harus ada contoh, betul. Harus ada contoh dulu. Keren. Tapi nggak saling menjatuhkan. Oke. Betul. Oh, bang. Ya kalau Anda mau bertanya tentang Islam boleh gitu. Yang ini bang, ya yang saya mau tanyakan. Ya yang saya mau tanyakan lagi tentang Yesus nih. Ya kan Anda Kristen. Ada nggak perintah Yesus jadilah Kristen gitu? Ya bang. Kristen itu kan pengikut Yesus bang. Pengikut Yesus. Apa jadi, yang diikuti? Aku ya di imajinasi ajarannya bang. Ya ajarannya. Ya kayak mana lah ya kan. Kebetulan aku dilahirkan dari rahim Kristen. Jadi dibilang kebetulan memang indah pula sama aku ini ajaran Kristen gitu. Indah, aku terima, bagus. Ajaran Muslim pun indah. Macam kemarin kita udah pernah diskusi bang, Jadi ada juga indahnya, macam apalah si Daud.
adanya di Alkitab orang Abang Daud yang membunuh Goliat. Ya, kalau yang bunuh bukan Goliat namanya. Kalau di Islam itu dikenal dengan Jalut, Goliat itu. Oh ya, itulah macam Sebutannya agak beda gitu. macam. Oh, gini Bang. Aku kebetulan di Kristen, lahir di Kristen, bagiku indah. Cuman kalau untuk dalam dan menjelekkan agama lain, aku belum mampu, nggak bisa. Tapi kerennya, lucunya, aku nggak mau memperdalamkan terlalu dalam karena kalau terlalu dalam nanti timbul kemunafikan, Bang. Nggak juga, Bang. Bagiku ya. Bagiku kan aku bilang. Tergantung. Jadi ilmu Ya, itu timbulnya dia bagaikan gini, Bang. Jadi ilmu itu bagaikan pedang bermata dua dia. Ilmu itu bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa juga kita gunakan untuk keburukan. Yang menggunakannya untuk keburukan maka jatuhnya dia menjadi munafik. Tapi kalau dia gunakan untuk kebaikan, maka itu adalah jadi pembatas diri dia gitu. Begini nggak boleh, aturannya begini nggak boleh, kan gitu. Oh, ya betul Bang. Kalau dia dibuatkan ke arah yang nggak bagus, sekarang salahnya si pendengar yang salah macam abang ini ya kan. Abang ini termasuk punya pengaruh. Abang ini kan udah punya panggung ini. Contoh abang ngomong begini, woi Tungki gitu kan. Bagi orang Batak, bagi apa itu? Ini Bang, bagi orang Batak itu kan udah kasar. Tapi kalau sesama masih kami sederajat, itu bahasa sehari-hari, panggilan biasa-biasa gitu aja gitu. Yang artinya gitu aku bilang kan iya. gini Bang. Ya, yang artinya aku maksudnya bilang gini, abang punya panggung. Tapi kalau abang yang bicara kayak gitu, pasti itu pandangan sebagai lawan audiens, si penonton pasti jelek. Kurasa gitu. Gini Bang, ya kalau saya bahasanya aneh, bukannya jadi ini Bang, bukannya jadi jelek bagi penonton. Bagi penonton masalahnya saya jadi lucu gitu. Kenapa dibilang saya jadi lucu? Pada ketawa teman-teman. Ya biasanya tuh saya membahasakan. Nah, apalagi nih yang orang-orang yang bahasa Banjar kan sama saya. Biasa orang di luar Banjar nggak ngerti. Saya bilang kayak gini Bang, basuh dulu muntung. Kebanyakan makan pepaci kalau nih. Basuh dulu muntung. Kebanyakan makan pepaci piantu. Tuh yang ketawa tuh ngerti tuh pasti itu. Apa kira-kira terjemahnya apa teman-teman? Saya sapa dulu Pak De. Selamat malam ya Pak De. Saya lagi diskusi sama Bang Sitomorang gitu. Lagi seru nih. Selamat malam Ustaz. Malam. Kalau mau bertanya sama Bang Sitomorang nanti boleh juga. Apa kawan-kawan yang di YouTube juga sama yang komen nih ya, sama yang komen. Basuh dulu muntung, basuh dulu muntung. Kebanyakan makan pepaci pian. Cuci mulut itu dulu gitu. Terus? Kebanyakan makan paya kau gitu artinya? Enggak. Bukan pepaya. Makan beling, kaca. Makan kebanyakan makan pecahan kaca. Itu kan jadi aneh gitu loh bahasanya begitu. Makanya yang di bawah pada ketawa. Bukan jaga bagus, aneh, saya lucu jadinya di hadapan orang-orang kayaknya kayak gitu kalau ngomong gitu. Aduh. Iya. Gitu Bang. Betul. Nah, jadi seperti itu. Ya, yang saya bahas itu berkaitan selalu dengan agama, kan kayak gitu. Ya, kalaunya untuk masalah mengedukasi banyak, Bang, banyak. Makanya kan saya sering tanya jawab untuk apa mengedukasi teman-teman dari Kristen juga. Kenapa Bang seperti itu? Karena gini Bang ya,
sebagai bentuk kasih sayang kita umat Islam kepada kawan-kawan yang Kristen agar mereka mau berpikir gitu. Mana yang Tuhan, mana yang bukan, mana yang betul, mana yang tidak. Yang mana melanggar, mana yang tidak melanggar gitu. Gitu. Jadi yang kita gunakan itu kebiasaan dari kita Kristennya sendiri karena diimani. Kalaunya dari Quran kan Anda tidak mengimani, pasti nggak percaya. Kecuali Anda minta penjelasan kan gitu ya. Iya. Jadi gitu. Nggak apa-apa Bang kalau Anda mau nanya Quran, silakan. Apa yang mau tanya? Aku enggak mau gini. Kalau di publik kayak gini kan Bang. Oh, kita tanya. Bang, jadi kayak mana? Kenapa mau Muslim itu nikah sampai 2-3 kali gitu-gitu? Enggak sama aku itu Bang. Cuman gini, yang paling pentingnya macam Abang ini, kayak mana dia penyampaiannya. Aku minusnya di penyampaiannya kayak lebih memanusiakan manusia lah. Lebih memanusiakan manusia. Dia penyampaian tidak menimbulkan perpecahan. Tidak menimbulkan perpecahan, menaikkan tingkat moralitas manusia. Karena yang paling tinggi tingkat tertinggi yang ada pada manusia itu bagiku itu moral lah, untuk memanusiakan manusia. Nggak perlu diperdebatkan agama, menurut ya, diasah kebenaran agama itu. Karena terlalu kecil kita membela Tuhan. Sebenarnya udah besar ya Tuhan. Tapi awak yang kecil untuk membela yang besar. Kan udah ngapain, aneh, menurut ngapain Tuhan dibela Bang? Kan nggak cocok Tuhan dibela, dia maha kuat kok, masa harus dibela. Jadi gini Bang, ya, dari pertanyaan Anda dari Al-Quran ya, dari Al-Quran, kenapa Muslim boleh menikah 2-3, limitnya 4, katanya kan kayak gitu. Itu ada ayatnya Bang di Quran, memang ada. Enggak, aku enggak memperdebatkan itu Bang. Sorry, maaf, aku enggak memperdebatkan ya, itu Bang. Enggak, kalaunya Abang bertanya tentang masalah itu kenapa boleh 2, 3 sampai 4 gitu. Kalau pertanyaan Anda itu akan saya jelaskan. Enggak. Karena lebih bagus aku udah keterima itu Bang. Seandainya jumlah lelaki lebih sedikit dibandingkan perempuan ya memang harus kayak gitu aja udah, secara logikanya udah. Oh, logika ya, kan, itu sih pendekatan dari dalil akli namanya. Mau sama mau nggak jadi masalah untuk dia lah. Nggak peduli lah Bang. Tentang kebenaran kawan-kawan di Muslim, tentang kebenaran yang memang pasti di Kristen aja aku nggak peduli. Yang penting ketika Abang kelaparan datang ke rumahku, pasti ku kasih makan. Udah itu aja. Itu tingkat tertingginya. Bagus Bang, karena di Islam juga ada materinya kayak gitu. Memang. Aku ya, yang penting ya kebetulan aku lahir di rahim Kristen. Jadi dibilangnya kasihi, ya udah itu aja. Nggak usah dibilang Tuhan pun kasihilah sesamamu, tapi di manusia aja, sebagai manusia aja, di anjing lah. Macam kami kan Bang, anjing aja dijilatinya anaknya, ditunjukkan kasih sayang. Padahal nggak ada pengajaran, nggak ada agama di dia. Kira-kira Anda yang lahir dari Kristen sejak lahir, lalu Anda mengatakan Anda mengikuti Yesus. Apakah hanya cuma kasih yang diajarkan oleh Yesus? Padahal kan dia banyak mengajarkan tentang hal lainnya gitu. Gini Bang, udah aku bilang, yang membuat aku bilangkan ke Abang kasih, itu salah satunya lah. Sebenarnya banyak Bang, sebenarnya banyak. Cuman aku mau menarikkan bahwasanya nggak usah dikasih tahu agama, sebagai manusia aja kita udah sadar gitu Bang. Iya, tapi jangan salah juga dengan ajaran kita Bang. Semua agama itu punya tokoh dan punya ajaran. Kita cross check apakah diri kita udah betul mengikuti ajaran agama, kan gitu. Oh, itu menurut Abang. Oh, bebas Bang, masuk, boleh Bang. Perlu kita cross check itu Bang, apakah kita udah betul. Saya Islam nih, saya perlu cross check diri saya. Apakah saya udah betul mengikuti Islam? Udahkah saya sholat? Udahkah saya puasa? Udahkah identitas kita? Iya. Iya betul. Soalnya kan kayak gini, kalaunya saya kagak sholat, kira-kira apa bedanya dengan Kristen kan gitu? Atau orang yang kagak punya agama?
Gak usah dibawa dia bang ke Kristen. Macam kayak gini bang. Ku kasih abang minum. Enggak, maksudnya gini bang. Ya, kenapa saya bandingkan dengan Kristen? Karena saya berbicara dengan Kristen kan. Abang seorang Kristen. Abang kan nggak sholat gitu. Nggak mungkin di Kristen sholat. Enggak. Tapi tetap namanya ibadah bang. Tetap namanya ibadah. Ya Abang kan sholat ada itu ibadahnya. ibadah. Iya, betul. Makanya kan beda gitu sebutan sholat. Kalau nggak sholat apa bedanya dengan Kristen atau yang agama lainnya kan gitu. Karena kan pembedanya Islam itu sholat. Iya. Gitu Ya, bang. mungkin lah bang. Ya, Jadi harus mungkin kita lah, kalau cross check, Aisyah Bang bilang. harus kita cross check juga gitu. Harus kita cross check juga apakah kita sudah betul beragama gitu. Beragama sesuai identitasnya masing-masing gitu maksud abang? Iya. Iya. Contoh gini, betul, ya pas, Bang. di agama saya, di agama saya Nabi Muhammad yang mengajarkan tentang bagaimana berislam kan gitu, prakteknya. Iya betul bang. Iya betul bang. Apa aja yang diperintahkan oleh Tuhannya kan gitu. Betul bang. Apakah sudah saya jalankan atau belum? Begitu pula di Kristen. Ya, di Kristen kayak gimana? Sudahkah dipraktekkan seperti yang dicontohkan Yesus? Sudahkah ya dikerjakan apa yang diperintahkan oleh Yesus gitu? Iya bang, betul. Sekarang kan yang jadi pertanyaan di ajang ini, di kegiatan abang ini, keanehannya kan timbul. Apa tuh? Kira-kira apa keanehannya? Keanehannya timbul, kita sepertinya mengasah kebenaran. Mengasah Yang kebenaran. tahu lah ya dari mana yang mulai ya. Di panggung ini, panggung yang tercipta ini. Gitu kan? Baik. Kalau Ya nggak untuk sih? mengasah kebenaran sebenarnya bukan mengasah, tapi mengcross check gitu. Mengcross check karena bang Boleh. Tuhan itu nggak banyak. Tuhan itu nggak banyak. Tuhan itu hanya satu gitu. Ya, Gitu. Berarti apa? Dia menurunkan satu ajaran ke muka bumi. Nggak mungkin beda. itu nggak tahu aku bang. Kalau Betul nggak? Makanya diperdalam lagi bang tentang masalah itu. Iya, iya. Bentar ya bang ya, bentar dulu. Apa sih ada judul katanya? Yang mana sih judul? Oh. Saya heran loh, bang. Jangan sebutkan dia mereknya, jangan sebutkan. Enggak, saya mau itu. blokir. Itu yang di bawah. Jangan disebut namanya. Yang kedua ini yang datang tadi. Oh ya, karena nggak boleh judul di tempat saya bang. Itu. Iya. Ya, aku juga ngedukung ya bang. Itu masih ngirim dia tuh bang. Udah diblokir, nggak bisa lagi dia habis itu. Tadi masih Kira-kira nih, Pak Dehe ada komentar atau ada pertanyaan sama Bang Sitomorang nih? Belum Pak Ustaz, belum. Takutnya Belum. nanti Aku nggak bah. Nggak apa-apa, kalau belum Pak Dehe perhatikan dulu. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang lain, Bang Sitomorang? Nggak ada bang, cuman itu aja lah sharing. Cakap-cakap basi lah memang. Dari awalnya yang cakap basi. Nggak apa-apa. Tapi intinya sehat. Nggak apa-apa, kan apa ya, kalau kita ngomong itu kan ya dari omongan saya mungkin Anda bisa pikirkan kan juga gitu. Ini bang, pelajari dulu nih. Karena apa? Kosakata Injil itu pun diambil dari Quran gitu. Oh siap, boleh bang, boleh. Tapi boleh sebagai aku yang ngomong pribadi ya. Nanti aku pelajari lagi lu, coba aku tengok. Silakan. Mau dibuka Google pun silakan. Atau dari Mana tuh, literasi Bang? manapun gitu. Oke bang. Coba nanti aku pelajari lah. Mungkin kurang dalam juga ilmuku. Salam lah buat kawan-kawan, buat abang ini, Bang Yusuf, Bang Dehe. Sehat selalu. Oke. Salam bang ya.
Salam Bang, selamat malam. Malam-malam bang. Kayak mana mengeluarkannya? Malam. Keluarkanlah bang, maaf. Padahal tadi ada lab sendiri ya saya lihat. Iya Pak Ustadz, tadi saya sambil menunggu hujan, belah bambu tadi, makanya saya capek sekali nih. Oh gitu. Kira-kira Pak Dehe sering naik ke tempat saya. Ada nggak pertanyaan Pak Dehe tentang Islam gitu? Kita berantem dulu lah. Ini Pak Ustadz, sebenarnya pertanyaan saya itu sangat banyak. Tapi yang saya tanya-tanya agama saya sendiri belum terjawab. Makanya saya belum ke Pak Ustadz. Gitu. Saya pahami dulu agama saya, baru saya tanya agama Pak Ustadz. Karena saya sendiri aja belum beres ini. Berarti disimpan dulu. Ya udah, berarti nggak mau ngajak berantem pada Henya saat ini. Nanti aja dah. Kalau saya ajak berantem aja langsung kan gitu. Tapi jarang-jarang loh Pak, ada Kristen yang kagak percaya dengan Paulus. Aneh loh, baru ente loh Pak. Heran juga saya. Jadi begini Pak Ustadz, yang semalam aja belum terjawab, bagaimana saya bisa melanjutkan pertanyaan yang lain? Kalau saya pelajari dulu kayak SD kelas 1, setelah selesai baru kita naikkan ke kelas 2. Begitu Ya. Pak Ustadz. Mana tahu nanti ada Pak Pendeta yang bisa menjawab, saya tanya nanti kalau ada yang naik. Ya boleh. Tapi jarang ada pendeta mau naik Pak Dehe. Ya betul. Kenapa saya jarang? Sama aja menurut saya nggak jujur Pak Dehe ya. Saya nggak bisa membedakan yang mana pendeta yang mana kagak gitu. Karena jemaat dengan pendeta selalu sama jawabannya. Gitu. Ya bingung saya. Udah, saya naikin dulu ya. Kemarin ini saya pingin naik ke Edis TV tapi nggak dinaikin saya. Emangnya apa yang mau ditanyakan ke Edis? Paulus? Saya tanya Paulus. Pengikut Paulus bukan. Gini Pak Dehe, kalau ke tempat Edis nanti saya titip pertanyaan. Ya, titip pertanyaan. Bilang aja pertanyaan ini dari Yusuf PI. Di mana di Alkitab kita bilang ya, Bapak berkata kepada Yesus. Bapak berkata langsung kepada Yesus gitu. Tertulis di mana? Contoh kan kayak gini. Kalaunya di Al-Qur'an ada gitu. Contoh Al-Maidah 116, wa idz qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, kan gitu. Allah berfirman kepada Nabi Isa. Itu kan ada tuh. Iya. Hai Isa. Ada tuh. Ada, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Coba kalaunya di Bible Kristen, di Alkitab Kristen, tanya Edis, di mana Bapa berfirman kepada Yesus? Iya. Tanyain dia. Kalau ada ya saya sewa pesawat satu, ya tunjukkan dalilnya sama saya. Terjun saya dari atas pesawat dari langit ke bawah. Kalau Edis masalahnya Pak Dehe, dia maunya terjun cuma dari Monas kan gitu. Kalau saya lebih tinggi, saya naik pesawat, terjun dari pesawat saya kalau ada ayatnya. Ya boleh Pak Ustaz, nanti saya tanya kalau saya naik ke room dia. Oke, kalau gitu Pak Dehe, seperti biasanya kita naikkan dulu ya tamu-tamu kita yang terhormat gitu ya. Iya, baik Pak Ustaz. Oke. Nggak tahu pendeta Yeremia nggak nongol lagi teman-teman. Setelah debat dengan saya nggak nongol lagi dia, pendeta Yeremia itu. Mungkin kena mental itu. Viewernya kan 16 juta itu waktu debat sama dia itu. Bayangkan
16 juta loh viewer saya dengan Pak Pendeta Yeremia itu. Habis itu ya pendetanya hilang. Nggak ngerti juga saya. Iya Pak Dehe, ada viewer saya 16 juta. Nih. Oh, Furmakharan. Nih. Saya ada debat dengan pendeta, viewernya itu 16 juta. Nih. Mau ayam, ada ayam nggak? Tuh. 16 juta, 4. Videonya kayak gimana sih? Percaya itu tinggalnya di mana? Itu yang saya ingin tanyakan. Baik, saya akan jawab dulu. Allah itu tinggal di mana? Pak Pendeta, ya, Anda perlu paham dulu tentang masalah Allah di dalam agama Islam. Kalau yang bertempat tinggal itu namanya makhluk, Pak Pendeta. Ya, yang perlu tempat tinggal, perlu tempat, itu namanya makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, kalau dia istiwa ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tapi itu bukanlah tempat gitu. Dia tempat tinggal alamatnya di arsy bukan ya. Jadi Pak Pendeta ya, Allah wujud bila makan. Allah ada tanpa perlu tempat. Loh, kok bisa? Ya iya, Pak Pendeta, Anda kan punya jasad. Toh, Anda juga punya ruh. Ya, sekarang kita mau tanya, di mana letak ruh Anda? Itu ya, hanya sekelas ciptaan lah ya teman-teman. Ya, Pak Pendeta punya ruh. Ya, yang menghidupkan jasadnya Pak Pendeta. Di mana letak ruhnya Pak Pendeta? Ayo, di mata, hidung, telinga, jantung, paru-paru. Nggak tahu di mana tuh ya, di mana kayak gitu ya. Ngapain coba Allah perlu tempat ya? Kayak kurang kerjaan aja Allah perlu tempat. Yang perlu itu Pak Pendeta adalah makhluk. Makanya di dalam Al-Quran kami ada ayat begini Pak Pendeta ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Bukan yang digantung oleh makhluk. Bukan. Kalau Allah bertempat, berarti dia tergantung dengan tempat. Sedangkan Allahnya umat Islam, itu dia ada tanpa perlu tempat. Karena tempat itu adalah ciptaan. Contoh mudahnya Pak Pendeta, Anda punya ruh, ya, Anda yakini ruh itu ada, tetapi Anda tidak tahu letak ruh Anda di mana. Ya kan kayak gitu. Nah itu analoginya. Jadi Allah wujud bila makan. Dia ada tanpa perlu dengan makhluknya. Jadi kayak gitu. Allah. Itu aja. Debat yang paling fenomenal. Sampai 16 juta kali ditonton gitu dengan Pak Pendeta Yeremia. Habis itu nggak nongol lagi dia, nggak ada kabar lagi, nggak tahu kemana dia ini. Tuh pendeta yang mau naik gitu. Apakah dia punya gereja? Punya. Di mana dok? Jemaatnya juga banyak. Gitu. YouTube-nya pun juga ada. Pak Dehe kita naikin lagi yang lainnya. Ya, baik Pak Ustaz. Apa pula kau judol? Ini judol ini nggak tahu juga Pak Dehe. Senang kali dia kesini. Senang menggoda dia Pak Ustaz. Senang kali dia kesini. Udah dibilang ya, kau admin judol, kau alat setan semua, ya. Oh, apakah saya kasar? Memang saya harus kasar sama admin judol. Kalian itu alat setan semuanya. Udah dibilang ya ayyuhalladzina amanu, ya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan.
Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Pasti nanya tuh. Artinya katanya, kata Kristen ya biasanya. Iya, Pak Dehe, kalau saya baca Arab pasti ditanya saya, artinya kata Kristen apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya judi dan alkohol, khamar, ya. Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu, ya, dan mengundi nasib dengan anak panah serta melakukan persembahan terhadap berhala, itu adalah rijsum min amali syaiton. Itu adalah pekerjaan dari setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka jauhilah pekerjaan tersebut agar kamu beruntung. Gitu. Itu artinya, ya, kalau kau mau tanya sama saya itu artinya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Oke, sesuai giliran ya, sebentar. Masalahnya banyak yang minta naik ini. Sabar. Bentar ya Pak ini, Pak Dehe. Sesuai giliran masalahnya. Masalahnya banyak yang minta naik berubah-ubah. Saya mau angkat gilirannya berubah gitu ke bawah. Nih. Nah, ini yang kemarin nih. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam. Bentar ya Pak Ustadz. Ya, agak putus-putus ya. Nggak ada Ibu Menteri Keuangan. Biasanya ada minta naik, tapi dia konslet sama Pak Dehe itu. Konslet Ibu Menteri Keuangan dengan Pak Dehe. Ada aja. Oke. Ketemu lagi dengan abang ini. Kemarin dalil dari Medan, Pak Dehe. Masih ingat? Apa sih Bang, ente naik lagi? Ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan lagi gitu dengan Pak Dehe? Saya ingin bertanya ke tema saja ini Pak Ustadz. Oh, tema. Tema yang ditanya. Baik. Tema Bible Kristen bukan Injil Yesus. Ya, Bible dengan Injil itu beda, Bang. Nah, apa itu Injil? Injil itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kabar baik, ya, yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus, yang mana kabar baik itu mengandung pengajaran atau pelajaran, ya, yang akan disampaikan kepada Bani Israel. Jadi yang namanya Injil 100% firman Tuhan, bukan dari kesaksian, bukan dari penyelidikan. Itu Injil. Nah, terus Bible Kristen. Apa itu Bible? Bible adalah hasil penyelidikan dan juga kesaksian-kesaksian serta tafsir mimpi dari Yohanes dan surat-surat Paulus yang dia kirim ke Efesus, ke Roma, dan ke daerah-daerah lainnya yang digabung menjadi satu, beserta dengan yang dikanonik, Yohanes, Matius, Lukas, Markus. Tuh Bible. Kalau Injil adalah ajaran Tuhan kepada Yesus. Dia nggak dicatatkan. Maksudnya itu bukan nggak dicatatkan setelah Yesus, tapi ya
tapi dia itu tidak berbentuk fisik. Oke? Tidak, saya mau bertanya ini Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan apa itu Injil? Injil itu berasal dari bahasa Arab. Pak Ustadz mengatakan yang seperti itu tadi ya, pertama ya. Iya, karena memang dari pelajarannya udah. Iya, begini Pak Ustadz. Di mana ditunjukkan Injil itu berasal dari bahasa Arab? Baik, saya tunjukkan ya. Nih ya. Bang, ya kata Injil berasal dari bahasa Arab, yaitu Injil. Oke? Kalau kita mau buka ke lain, juga artikel lain, mau Wikipedia pun ya, juga apa? Istilah Injil berasal dari Al-Quran. Kenapa? Tolong baca sampai yang tadi. Oh ini. Ya, yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam atau Yesus. Namun kata Arab ini sebenarnya merupakan serapan dari kata Yunani, ya, Evangelion, yang berarti kabar baik. Tuh, asalnya dari mana? Bahasa Injil dari Arab yang disadur atau diserap dari Yunani yang Yunani bahasanya Evangelion gitu. Betul kan penjelasan saya dari awal? Cukup. Cukup. Itu tadi terus? Di situ yang diserap dari mana tadi? Bahasa Yunani? Tidak, dari Nabi Isa atau Yesus. Bukan itu tadi Pak Ustadz yang menyatakan. Kau sekali lagi saya bacakan ya. Perhatikan. Nah, nih ya. Injil berasal dari bahasa Arab, yaitu Injil, yang digunakan dalam Al-Quran untuk merujuk kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa. Oke? Nabi Isa dan Yesus. Bukannya itu tadi? Iya, Nabi Isa atau Yesus nih. Nih, Nabi Isa atau Yesus. Oke. Saya ingin bertanya sama Pak Ustadz. Nanya lagi, sama? Perhatikan jawabannya. Ya, sampai selesai dulu. Ya. Apakah tadi udah ada bertanya? Apakah menurut saya Nabi Isa dan Yesus itu sama? Saya akan jawab ya, di luar agama dan di dalam pandangan agama. Ini di luar agama dulu, menurut sejarah. Ya, Bang, rokoknya hati-hati ya Bang ya, karena malah kena pelanggaran lagi Anda gitu. Jadi di luar urusan agama ya, tidak memandang Islam, tidak memandang Kristen, tapi kita lihat dari sejarah manusia sejak zaman Nabi Adam sampai hari ini kita hidup, hanya terjadi satu kali seorang anak laki-laki dilahirkan tanpa ayahnya, dilahirkan dari seorang perawan. Itu hanya satu kali. Hal ini menandakan apa? Dari sejarah manusia, Nabi Isa dengan Yesus adalah orang yang sama. Nah Bang, turun dulu Bang. Kena kan rokok. Rokoknya kena, udah dibilang. Nanti dulu lah kalau mau merokok ya, jangan naik dulu gitu. Habisin dulu rokoknya. Udah naik lagi. Naik aja lagi. Saya naikin lagi. Mang Sitorus, berhenti dulu merokoknya. Sudah. Bentar ya teman-teman. Baik, silakan dibuka dulu kameranya.
Open cam dulu. Nih saya bantu tuh. Sebentar Ustaz. Iya ini teman-teman mohon dibantu ya ini dari apa ya? Dari target tok ini loh. Dia ada notif-notifnya WL ya namanya di atas tuh. Saya disuruh buat dipenuhi gitu. Jadi gini ya Bang ya, itu di luar masalah agama, pandangan agama, tapi sejarah manusia. Injil Nabi Isa dengan Yesus adalah orang yang sama. Tetapi kalaunya memandang dari segi agama, ya, karena dia adalah orang yang sama, diceritakan oleh dua agama yang berbeda. Ya, dengan cerita yang berbeda. Yang satu mengatakan Yesus disalib, tapi yang satu mengatakan Nabi Isa tidak tersalib. Nah, tuh. Oke. Pak Ustadz tadi mengatakan Nabi Isa dan Yesus itu adalah orang yang sama. Betul. Di antara kepercayaan Anda dan kepercayaan saya, di kepercayaan saya dia Jadi macet. pertanyaan saya Pak Ustadz, Gimana Bang diulang macet tadi? begini, Anda mengatakan Nabi Isa itu tidak disalib. Dan di kepercayaan saya Yesus itu disalib. Nah, pertanyaan saya, kenapa Anda bisa menyatakan bahwasanya ini adalah orang yang sama, sementara untuk yang sekarang ini namanya Ceritanya sudah beda, berbeda. Tidak usah dulu ke cerita dulu. Tunggu. Namanya sudah berbeda. Anda bisa nggak menjabarkan nama asli Yesus? Tunggu bentar Ustaz. Namanya sudah berbeda. Kenapa Anda bilang namanya beda? Coba jabarkan dulu. Tunggu Bentar saya tanya dulu. Tunggu Salah. sebentar. Saya mau tanya kepada Anda. Pernyataan Anda tadi dari nama. Bentar dulu Bang. Dari nama kata Anda salah kan kayak gitu. Coba jabarkan kepada saya di mana perbedaannya dari segi nama. Silakan pertanggungjawabkan dulu omongan Anda. Ya jelas dari nama pun sudah berbeda. Sementara Ya dari namanya penjabarannya kayak saja. gimana? Yang saya imani namanya adalah Yesus Kristus. Dan yang Anda Anda tahu imani nggak? adalah Isa. Ah, Bukan itu kan? Kan sudah berbeda. Yesus dan Isa kan sudah berbeda. Itu dari nama ya Ustadz ya. Satu lagi. Dia dari Nazaret. Dia adalah dari bangsa Israel. Nabi Isa Anda dari bangsa mana? baik. Sebelum saya jawab, Bang. Coba saya kurang ngerti dari nama tadi berbeda kata Anda. Kata Anda kan nama yang Anda katakan itu Yesus, sedangkan di tempat saya Isa. Anda tahu nggak nama aslinya siapa? Masa Tuhan Anda nggak tahu nama aslinya? Kita Pak Ustadz, jangan untuk mencarikan nama aslinya yang bagaimana. Begini Pak Ustadz, kalau kita mencari tahu nama aslinya, berarti itu di dalam setiap wilayah nama dia itu dikaitkan kemana untuk yang terbaiknya. Kan itu. Bang, ini saya kasih tahu ya. Masa Anda sama Tuhan Anda sendiri nggak tahu? Ada. Masa Anda dengan Tuhan Anda sendiri nggak tahu gitu? Kenapa yang bisa Tuhan saya mengatakan yang demikian? Karena dia sudah tersebar, namanya sudah tersebar dan harus nama aslinya disesuaikan siapa? dengan di mana dia bertempat, di mana dia yang harus diyakini untuk sebutan dia yang lebih baik.
gimana dia. Baik. Dan harus bagaimana disetarakan. Itu Sekarang Pak Ustadz. gini, Jadi saya mau tanya sama Anda. Biar saya ngerti, ya. Saya mau tanya sama Anda. Tuhan Anda yang Anda katakan Yesus, nama aslinya apa? Dan kesehariannya bahasa apa dia? nama aslinya Yeshua HaMashiach. Kata siapa? Yeshua HaMashiach itu bahasa apa? Saya tanya kepadamu Pak Ustadz. Nanya lagi, saya nanya. Enggak, kalau Anda bilang aja Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda, akan saya jelaskan gitu. Yeshua HaMashiach berasal dari bahasa Yunani, bahasa Aramaik. Mabok. Ya, saya jelaskan. Udah dengarkan. Bilang aja kalau Anda nggak tahu dengan Tuhan Anda sendiri, imani saja gitu. Yesus Dari ya, begini, yang namanya Yesus. Dengarkan. Tadi Anda sudah ngomong. Ya, dengarkan. Yesus kesehariannya itu berbahasa Aramaik, bukan bahasa Ibrani. Oke? Bukan bahasa Yunani. Bahasanya bahasa Aramaik. Nama asli dia adalah Isa. Lalu orang mengenalnya dari Ibrani namanya berubah jadi Yesua. Ke Yunani namanya Isos. Yang ke Indonesia sekarang namanya Yesus. Terus yang ke Amerika namanya Jesus. Tuh. Lalu ada yang ke arah Arab, Nasrani Arab. Memahaminya kayak gimana? Arab Suryani Timur ya menyebut Nabi Isa ya Nabi Isos tadi dengan bahasa Yeso. Ke Arab Saudi memanggilnya dengan nama Isa. Lalu di mana bedanya? Dari segi nama aja sama. Belajarlah kau, jangan sembarangan ngomong gitu. Dari mana kau bilang dari segi nama beda? Dari segi nama aja udah sama. Dari segi nama sama. Oke. Saya terima yang Anda katakan. Berarti Anda tidak mendapatkan apa yang saya utarakan tadi. Di mana kita bertempat dan untuk mengimani dia disetarakan dengan yang kita yakini dan dengan apa yang baik kita ucapkan kepada dia. Kan itu. Udah? Oke, saya menanggapi apa yang Anda katakan tadi. Sekarang begini aja Pak Ustadz. Anda tadi menyatakan bahwasanya dia sama. Kesamaannya di mana? Hanya di nama atau di mana? Baik, kesamaan. Bagus juga ini pertanyaannya. Jarang-jarang ada yang nanya kayak gini loh Pak Dehe. Ya. Iya, jarang loh. Tumben agak bagus gitu pertanyaannya bagi saya ya. Kesamaannya bukan dari cuma segi nama ya, tapi juga dari segi ajaran. Tunggu sebentar Pak Ustadz. Ini kita di dalam dua kitab ini ada kesamaan tapi ada perbedaan. Anda menyatakan bahwasanya Nabi Isa yang Anda percayain dengan Yesus yang saya percayain sebagai Tuhan saya, Anda menyatakan sama. Di mana letak kesamaannya? Tolong. Baik, tadi dari segi pertama dari segi nama sama.